saya mau menceritakan sedikit tentang Sunan Pandanaran ya. Kebetulan pada siang hari ini saya sambil menunggu waktu adzan zuhur akan sedikit menceritakan Sunan Pandanaran ya. Sunan Pandanaran adalah anak dari seorang bupati di Semarang. Beliau diminta oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mensiarkan agama Islam, tepatnya di Klaten bagian selatan, tepatnya lagi di sekitaran dari Gunung Jabalakat. Beliau berangkat dari Semarang melewati Salatiga dan diikuti oleh istrinya, dan di Salatiga beliau memberikan nama kota Salatiga dari kata salah tiga. Selepas dari Salatiga, beliau berjalan ke arah selatan, tepatnya di Boyolali. Sampai di Boyolali, beliau memberi nama tempat itu dengan nama Boyolali. Dari Boyolali ke arah Gunung Jabalakat, masih ke arah selatan. Tepatnya beliau di suatu tempat yang sekarang ini Wedi ya, Pasar Wedi. Beliau pernah menanyakan kepada seseorang. Di pagi hari beliau melihat seorang warga itu membawa karung ya. Karungnya itu sebetulnya isinya beras ya. Karena waktu itu banyak sekali perampok dan sebagainya, kecu, maling, maka Ki Ageng menanyakan, "Hei Kisana, panjenengan bawa apa ini?" Warga yang ditanya oleh Kanjeng tadi bilang, "Ini bawa wedi." Apa yang terjadi? Setelah warga ini pulang sampai rumahnya, ternyata kaget ya, kaget. Ternyata apa yang dibawa itu ternyata berubah menjadi wedi. Untuk mengenang nama ini, sebuah tempat yang mana dulu Ki Ageng Pandanaran pernah bertemu dengan warga, tempat itu dinamakan dengan wedi ya, sampai sekarang ini. Dari wedi beliau ke arah selatan lagi, tepatnya di Kuntulan ya. Di situ ada seorang ibu-ibu yang sudah tua. Beliau penjual serabi. Di suatu hari ternyata serabinya ini sangat laris. Bahan bakarnya yang selama ini memakai kayu, jerami dan sebagainya ternyata habis. Dan Ki Ageng Pandanaran atas izin Allah, tangannya bisa untuk istilahnya keluar apinya, sehingga di situ bisa sebagai bahan bakar, dan semua ini adalah hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Dari arah Kuntulan kalau mau ke Masjid Jabalakat masih sekitar 6 kilo lagi. Beliau sambil berjalan, tepatlah beliau di sebuah kampung yang mana kampung itu dulu belum ada namanya. Beliau berjalan, di tengah sawah ada seorang petani. Kanjeng Sunan waktu itu kehausan ya, haus. Tanya kepada seorang petani, "Di sana saya minta air ya, karena saya haus. Maaf Ki Ageng, ini timunnya ini belum berbuah, jadi belum bisa untuk ini ya, sebatas untuk penghapus dahaga." Lah itu sudah ada jiwa itu. Oh, lagi-lagi inilah kekuatan dari Ki Ageng Sunan Pandanaran atas izin Allah. Timun yang baru saja ditancapkan dalam
tanah itu sudah berbuah. Untuk mengenang peristiwa ini, di kampung itu dengan nama Jiwo, dari kata wiji awoh. Jadi nama Jiwo Kulon yang sekarang secara administratif itu ada 2 dukuh, baik di dukuh Jiwo Kulon yang berada atau termasuk Desa Trotok, dan Jiwo Wetan yang secara administratif itu masuk di Desa Jiwo Wetan. Itu sebuah desa yang zaman dulu di abad 16 dicetuskan oleh beliau Ki Ageng Sunan Pandanaran. Keunikannya lagi, seperti saat ini kita sudah memasuki bulan Ruah, yang mana beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Keunikan lagi di tanah Jawa, khususnya di Klaten, Solo, Jogja, dan sekitarnya, setiap di bulan Ruah ini masyarakat selalu tilik sarean atau tilik kuburan. Ya, di sekitaran makam Sunan Pandanaran ini ada beberapa makam kuno, termasuk makam-makam sebelum Ki Ageng Pandanaran maupun makam-makam keluarga terah dari Sunan Pandanaran, yang mana diceritakan sudah turun-temurun bahwa di sekitaran makam Sunan Pandanaran ini tiap tahun yang namanya orang Jawa itu selalu dibersihkan atau dibesii. Yang mana secara turun-temurun kalau orang yang pertama kali membersihkan makam besii itu bukan orang-orang dari Jiwo, itu pasti akan nanti ada penyebab yang kurang baik. Pernah suatu ketika, kenapa yang besi itu harus orang dari Jiwo duluan? Ternyata orang yang bilang seperti itu, beliau macul tapi dia tidak bisa sudah seperti patung ya. Makanya sampai sekarang dari zaman dulu, dari Jiwo Kulon maupun Jiwo Wetan harus yang pertama kali besii. Itulah sedikit keistimewaan dari Sunan Pandanaran. Beliau dari Semarang sampai Salatiga, sampai Boyolali, sampai Wedi, sampai Kuntulan, sampai memberikan nama Desa Jiwo. Dan tadi serba-serbi beliau sampai kenapa Jiwo Kulon atau Jiwo Wetan yang harus bersih, itulah sedikit kisahnya.